ngomongan. Sekarang lagi bareng Abang Ferry Musdan Baldan sebagai ketua dari K2C, Komunitas Kangen Krisye. Setiap tahunnya di tanggal 30 Maret K2C senantiasa membuat acara peringatan, ya Bang ya, semacam peringatan untuk sang legenda Krisye. Macam-macam bentuk peringatannya di setiap tanggal 30. Dan di tahun ini akan memasuki tahun ke-13. Dan pada akhirnya K2C harus mempunyai konsep yang berbeda, menyikapi akan situasi dan kondisi musibah epidemi corona, ya Bang. Sehingga akhirnya keluar ide untuk membuat sebuah video. Nah, kita akan cerita tentang itu, tentang K2C dan tentang video tersebut. Oke, Bang? Jadi coba Abang bisa cerita tentang video dulu. Ya, rencana video kali ini itu memang kita mendesain ulang dari rencana kita dalam rangka mengenang 13 tahun kepergian almarhum Krisye. Nah, kenapa kita mau buat yang spesial? Karena kebetulan ya kan di tahun yang ke-13 inilah yang tahun pertama ketika kita juga tidak ada lagi Mbak Yanti. Sepanjang dari sejak almarhum berpulang dari tahun 2007 sampai 2019 kemarin ya, setiap tahun tuh almarhumah Mbak Yanti tetap mensupport dan ya kita menjadikan dia representasi dari Krisye-nya, ya kan. Jadi kita, tapi intinya adalah bahwa kita menyesuaikan, tapi kita tetap tidak mau kehilangan momen 30 Maret. Ada sesuatu lah yang untuk untuk kita sampaikan ke penggemar Krisye, kepada masyarakat, ya ke musisi, dan yang penting adalah menegaskan bahwa kita sebetulnya ingin mengingatkan pada kita semua bahwa kita punya legenda musik yang namanya Krisye, ya, yang sudah 13 tahun meninggalkan kita, dan karya-karyanya sampai sekarang kita masih enak didengar, ya. Nah, sepanjang perjalanan itu banyak dari tahun 2008 segala macam kita adakan waktu itu ya pakai lokal band lah di tempat kita berada, itu ada ya semacam mengenang Krisye, ya kan, berdoa sambil mendengarkan mendengarkan musik-musik Krisye, ya, sampai ada juga spontanitas yang lomba nyanyi, ya, itu juga pernah kita berikan tampil saja kita berikan CD, salah satu CD lah, ya, itu sempat kita cari CD Krisye di Bandung gitu, ya, jadi Surabaya, jadi belum sistematis kita buat, tapi kita di mana. Tapi pokoknya di setiap tanggal 30 ada kegiatan. Ada suatu salah satunya ada buku. Ada kegiatan. Nah, rilis buku dalam juga, perjalanannya ya kan, sudah ini kita di tahun kelima kita sudah menerbitkan buku. Buku ini adalah Krisye, Kesan di Mata Media, Sahabat dan Fans. Ini menggambarkan, memulai mendokumentasikan semua hal ihwal tentang Krisye sejak perjalanannya, ya kan, dan semua pandangan dan kesan dari teman-teman almarhum, ya kan, sahabat-sahabatnya dari media dan juga fans, ya. Nah, kemudian kebetulan pada saat itu 5 tahun itu 2012. Nah, kemudian pada peringatan yang ke-10 ya, persis 10 tahun. 10 tahun, yang ke-10 tahun kita menerbitkan satu buku lagi. Ini 10 tahun setelah Krisye pergi, ya kan, jadi ekspresi kangen dari para penggemar. Ini melengkapi buku ini kita integrasikan dengan berbagai dokumen lain yang kita dapatkan, ya kan, atau kemudian kita temukan, ya, karena proses dokumentasi ini menjadi bagian penting bagi kami, ya, bagi kami fans Krisye untuk bisa mengenang, bisa dan kita bisa mengingat dan juga bisa menyampaikan pesan apa sih sebetulnya keistimewaan Krisye, ya, bukannya dia juga yang paling super, tapi kita ingin mengatakan bahwa
Indonesia punya seorang legenda musik. Punya legenda. Ya, yang dia dimana sudah musiknya sih nggak pernah ya, hilang. yang dia sudah pergi, musiknya juga terus kemudian abadi dan dia punya semangat yang luar biasa mau bikin album kolaborasi ya kan dengan seluruh aliran ya kan, bahkan waktu itu dengan almarhum Arafik kan. Iya, Kan ya kan satunya ya. Ya kan semua yang Adem Senyawa itu saya kira sesuatu ya. Buku sudah 3, yang terakhir buku ini adalah kita terbitkan buku yang 11 tahun. Ya, Tahun 2018 ya kan. Isinya adalah waktu itu secara silent kita melihat memonitor bagaimana teman-teman jurnalis ya kan menuliskan ya kan pada tanggal 30 Maret itu adalah sesuatu apa yang diangkat lagi dari Krisya, merefresh saja sebetulnya. Ya kita kumpulkan, kita inikan, kita sajikan tulisan terbaiknya kita jadikan buku, ya kita bukukan, ya kan ya kemudian ya, karena ketua tim juri saya, ketua pengawasnya juga saya, ya udah saya tentukannya 3 orang, ya kan, itu menang. Jadi kita dan keputusan juri tidak bisa tidak bisa digabungkan itu. Jadi ini kemudian tanggal pada tahun 2019 juga itu adalah teman-teman dari Komunitas Melayu juga membuat sebuah acara yang dihadiri oleh teman-teman dari alumni SMA Jakarta yang isinya adalah soal lagu Krisya dalam irama Melayu. Jadi tapi saya kira sorry, aku potong Bang. Kalau di tahun ini kan juga nanti ada kita nyiapin paket video khusus juga ya. Yang memberi apa ya bentuknya apresiasi kita terhadap teman-teman yang wartawan. Tahun ini karena tadinya kita mau rencana ada sebuah pertemuan yang khusus yang kita sudah menghubungi beberapa pihak, teman-teman dekatnya, diantaranya Mas Erwin, ya kan, Bang Kinan, terus kemudian Pak Chandra, juga Pak Aris dan sebagainya untuk kita merefresh lagi ya kan, sekaligus karena tadi saya bilang bahwa ini adalah juga tahun pertama kali kita tidak ada tanpa Mayanti ya kan. Nah tapi karena situasi ya kan, maka kemudian kita bilang kita tidak boleh kehilangan momentum 30 Maretnya ya kita buatlah semacam ini jadi video dari nanti ya kita akan selain sedikit membuat catatan bagaimana perjalanan 13 tahun kepergian Krisya, sedikit tentang almarhumah Mbak Yanti, dan juga saya kira yang penting adalah bahwa di sana nanti ada nyanyi yang teman-teman jurnalis ya kan itu bernyanyi yang mereka juga setiap tahun mendukung dan selalu hadir. Tapi jangan dilihat irama nada suaranya, tapi perhatikan ekspresi matanya, kecintaan yang mendalam pada Krisya itu menarik ya. Itu yang menggambarkan betapa mereka mencintai Krisya. Betul Bang. Tapi ya kalau gitu sudah cukup banyak kegiatan peringatan ya, macam-macam bentuk. Mungkin ada lagi yang belum diwujudkan oleh KDRC. Ya sebenarnya banyak dari perjalanan ya, karena kita cukup intens diskusi dengan almarhumah Mbak Yanti ya kan, waktu itu sampai kita terpikir bagaimana adanya semacam festival paduan suara SMU ya kan, yang menyanyikan lagu Krisya yang nanti rekamannya kita dikirim, ada tim juri yang menilai, nanti mungkin 5 grup terbaik tampil mungkin di Jakarta sebagainya. Itu yang saya kira sesuatu. Tapi pada dasarnya kita K2C akan terus ya kan setiap tahun akan membuat sesuatu yang menjaga momen, karena saya kira kita ingin mengatakan kepada bangsa Indonesia bahwa kita harus bersyukur bahwa kita punya salah satu legenda musik Indonesia yang namanya Krisya, dan kita juga harus menampilkan bahwa kita adalah masyarakat yang memiliki peradaban. Kita menghargai profesi, menghargai prestasi, menghargai kelegendaan seorang musisi. Dan saya kira bangsa Indonesia itu harus mulai terbuka ya kan kepada siapapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh
siapapun atau di bidang profesi apapun untuk negerinya itu saya kira harus kita beri apresiasi. Nah, itu salah satu tujuan K2C. K2C. Oke. Dan Bang, salah satunya ada kalau kita sebut tadi Abang juga udah sebut nama Erwin Gutawa. Ya. Kalau yang kita tahu Erwin juga sekian lama juga terlibat intens ya, boleh dibilang dimulai dari tahun pertama kali ada sejarah bahwa dia juga yang pertama kali membuat konser tunggal, yaitu Chrisye di tahun 90-an. Nah kemudian sepanjang perjalanan ada berbagai hal yang dibuat Erwin yang terkait dengan Chrisye. Antara lain juga Kidung Abadi menghasilkan sebuah lagu yang unik sekali ya. Terus kemarin ini dalam waktu baru belum lama ya kita sama-sama nonton kan Bang? Chrisye Live by Erwin Gutawa ya, pernah di Jakarta, di Bandung, kemudian di Jakarta lagi Bang di festival di Jakarta ini dua ya, di Java Jazz Festival. Nah coba kita ngomongin itu dulu, menurut Abang konsep itu sendiri bagaimana Bang? Saya kira luar biasa. Kita K2C memberikan sebuah apresiasi dan penghargaan lah. Kita kegembiraan kita kepada Erwin dan tim dan krunya ya saya kira dua jempol Bang ya, dua jempol lah kalau ya kan nggak sopan kalau kita pakai jempol kaki juga kan empat. Kayak kita angkat ini karena itu serasa menghadirkan kembali menghidupkan kembali dan serasa Chrisye masih ada. Yang luar biasanya lagi ketika di Bandung pada tanggal 13 Desember yang lalu bisa buka saya kira itu suatu yang luar biasa. Semua orang merasa partisipatif atau terlibat dalam sebuah proses penampilan Chrisye yang sedemikian dirancang oleh Erwin. Dan Erwin juga memainkan musiknya luar biasa. Seolah dia memang pengiring musik dan ada Chrisye di panggung itu. Dalam konser itu dan saya kira salah satu lagu yang luar biasa juga ini sesuatu yang mungkin sebetulnya tahun 2012 pernah ditampilkan yaitu Kidung Abadi. Kidung Abadi yang dimainkan kembali. Saya kira luar biasa. Ya bagaimana itu diciptakan saya kira kita lalu dimainkan kembali dengan konsep Chrisye Live ini dan seolah Chrisye yang bernyanyi betul. Padahal itu potongan kata-kata. Nah saya kira kan menarik ya Bang, kalau dipikir ya kita harus memberi respect dan apresiasi tinggi kepada Erwin, apalagi kalau melihat mengajak musisi yang terlibat di dalamnya anak-anak muda yang yang pastinya kayaknya emang nggak pernah mengenal atau Chrisye secara langsung mungkin saat itu mungkin ada yang belum lahir kan betul bahkan ada yang belum lahir betul. Nah, jadi hasilnya ternyata mengejutkan. Ya, kalau buat kita mungkin kata-kata yang tepat apa ya Bang, menyenangkan atau mengharukan juga ya karena kita lihat bahwa Chrisye video tapi bisa mengajak orang nyanyi ya Bang? Dan orang nyanyi juga gitu. Dan dia dengan penuh ekspresi. Betul. Ya kan, sangat ekspresif. Waktu di Bandung itu luar biasa. Ya segala macam kelas usia ya. Benar. Ya kan, Bang. dari ada orang, ada mahasiswa dan ada juga. Itu juga yang keluar di festival Bang. Synchronize dan juga Synchronize itu kan. Betul. Itu yang dimulai di Synchronize. Mungkin sebaiknya Erwin sendiri ya harus bercerita mengenai konsepnya ya, karena itu yang terbaru dalam hal yang terkait dengan Chrisye pastinya. Ya sebetulnya apapun saya kira kita mengapresiasi, menghargai dan kita berterima kasih dan kita akan senantiasa mensupport yang dilakukan oleh siapapun termasuk Erwin dan tim dalam menginikan Chrisye Live ini. Karena itulah sebetulnya kita tidak menggelorakan, kita tidak sedang lebay tapi kita ini adalah merefresh kan bahwa kita punya seorang legenda musik kan. Nah itu yang saya kira mungkin harusnya yang lain juga seperti itu. Kan? Semoga juga memberi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya Bang betul. Untuk bisa menghargai. Paling tidak poinnya adalah menghargai. Karena di sanalah saya kira kita sebetulnya misi dari K2C itu berkehendak ingin
ketika seorang musisi meninggal, maka karya-karyanya, karya ciptanya itu terus mengalir, memberikan nafkah bagi keluarganya. Saya kira itu obsesi kami. Itu yang saya kira kita itu harus digarisbawahi. Iya. Oke. Terima kasih, Bang. Oke. Kita lihat teman-teman yang lain yang akan memberi komentar juga. Komentar. Ya. Dan yang pasti kita tunggu juga, kita harus lihat bagaimana teman-teman jurnalis dengan segenap kemampuan dan dengan latihan yang penuh, dengan dandan yang luar biasa menyanyikan lagu Lili-Lili Kecil di akhir video ini. Oke. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah istri dari Chrisye, Yanti Nur, yang bernama lengkap Gusti Feroza Damayanti Nur pada hari Sabtu 2 Februari 2020. Sejak Chrisye wafat pada tahun 2007 silam, hubungan kekerabatan komunitas kangen Chrisye atau K2C dengan Yanti justru semakin dekat. Terlebih di setiap peringatan wafat Chrisye yang diselenggarakan setiap tahun oleh K2C, Yanti beserta anak-anak almarhum Chrisye ikut hadir untuk berdoa bersama. Dalam pengamatan K2C, Yanti punya peran besar dalam perjalanan hidup suaminya. Bahkan setelah wafat pun, Yanti berjuang untuk mempatenkan nama maupun image Chrisye. Ini sebuah langkah sangat positif. Ketua Federasi Serikat Musisi Indonesia atau FESMI Chandra Darusman dan Erwin Gutawa memberi pandangan tentang peran dan langkah Yanti dalam menegakkan hak cipta tersebut. Memang di Indonesia ini ada yang namanya Undang-Undang Hak Cipta yang sedemikian rupa sehingga secara hukum dapat melindungi karya dari seseorang sepanjang hidupnya ditambah lagi 70 tahun. Image rights atau boleh dikatakan foto ya, itu merupakan salah satu karya yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta tanpa harus didaftar. Saya rasa apa yang dilakukan oleh almarhum Yanti itu sudah benar, sudah tepat sebagai ahli waris ya dari Chrisye. Sekarang kalau Yanti memang sudah almarhum, sekarang tentunya ahli warisnya adalah anak-anak mereka yang tentunya dibuktikan dengan surat wasiat atau instrumen legal lainnya. Jadi image rights-nya Chrisye itu dipegang oleh ahli waris. Dalam hal ini, dalam hal fotografi, image rights itu sepanjang hidup plus 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Tentunya hal ini memerlukan administrasi ya. Jadi saya harapkan ahli waris dari Yanti dan Chrisye dapat melakukannya, dan apabila mereka kesulitan ya bisa saja saya memberikan afis, tetapi hak mereka akan tetap ada sepanjang mereka adalah ahli waris dari Chrisye dan Yanti. Menurut saya memang tidak mudah untuk memperjuangkan mengenai masalah right yang ada hubungannya dengan seni dan industri, karena masih banyak yang tumpang tindih aturan-aturan, dan jadi belum banyak kesepakatan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bekerja di industri musik ini. Tapi saya tahu dan saya yakin banget Yanti almarhumah sebagai istri Chrisye selalu berjuang keras mengenai ini, tidak hanya sekedar rasa memiliki sebagai keluarga atau ahli waris, tapi juga sebenarnya berjuang keras untuk bisa juga selalu menghadirkan suara dan karya-karya Chrisye untuk masyarakat Indonesia. Nama Chrisye tidak pernah surut dari popularitas. Walaupun ia telah wafat 13 tahun lalu, lihat saja, Musika Studio, perusahaan rekaman tempat Chrisye bernaung, tetap merekam ulang lagu yang pernah dipopulerkan Chrisye. Namun kali ini dinyanyikan penyanyi berbeda usia, di antaranya ada Sheryl Sheinafia, Ariel Noah, Ryan The Massive, dan masih banyak lagi.
Beberapa penyelenggaraan pentas musik juga sering menjual nama Chrisye sebagai daya tarik penonton. Lantas apa komentar Chandra Darusman dan Kinan Nasution mengenai keunggulan Chrisye bahkan setelah ia wafat? Mengenai mengapa lagu-lagu Chrisye hingga sekarang masih digemari oleh masyarakat musik Indonesia, itu menurut hemat saya ada beberapa faktor. Yang pertama adalah memang warna suara Chrisye almarhum ini memang sangat khas ya. Seperti halnya penyanyi-penyanyi yang juga sudah tiada seperti Frank Sinatra, seperti Michael Jackson, atau di Indonesia seperti January Christie atau Gian Pepe. Mereka memiliki warna suara yang yang khas, yang mudah sekali kita hafal dan kita kenali. Walaupun tidak melihat sosoknya, tapi penyanyi-penyanyi ini kalau kita dengar suaranya sudah tahu siapa yang menyanyikannya. Yang kedua adalah lagu yang cocok tentunya ya. Banyak lagu Chrisye yang sangat cocok bagi dirinya, dan ini memang lagu dan suara memang jodoh-jodohan ya. Ada lagu bagus tapi kalau suaranya tidak menunjang tidak berhasil, dan sebaliknya. Jadi itulah menurut hemat saya mengapa hingga kini Chrisye masih digemari dan saya rasa akan digemari sepanjang zaman. Setelah dia wafat, memang tetap lagu-lagunya dikenal, lagu-lagunya tetap menjadi lagu yang abadi. Saya rasa kekuatannya memang Chrisye itu pandai dalam memilih lagu-lagu, ya. Pemilihan lagu-lagunya itu memang bagus semua, ya. Sehingga inilah yang saya rasa yang menjadikan dia, walaupun dia sudah wafat tapi tetap lagu-lagunya abadi gitu. Erwin Gutawa pun seperti ditakdirkan oleh Tuhan untuk berjodoh dalam mengembangkan sekaligus mempertahankan karir Chrisye di dunia musik. Di tangan sakti Erwin Gutawa, Chrisye membuat sejarah baru dalam industri musik Indonesia. Tercatat, justru bersama Erwin Gutawa, Chrisye bisa menjadi penyanyi pria pertama Indonesia yang membuat konser tunggal di Jakarta Convention Center pada tahun 1994 lalu. Di zaman tersebut, belum muncul tradisi penyanyi pria Indonesia bisa membuat konser tunggal dengan tiket pertunjukan yang laku terjual. Bahkan kemudian setelah 5 tahun Chrisye wafat, Erwin tetap bisa membuat Chrisye tetap bernyanyi. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi baru, di tahun 2012, Erwin membuat lagu baru berjudul Kidung Abadi yang dinyanyikan dengan suara asli Chrisye. Nah, tapi terus terang saya tercetus karena untuk memangkukan kembali karena diajak oleh Yanti di tahun 2010 kira-kira itu untuk membuat suatu acara juga untuk mengenal Chrisye gitu. Tapi waktu itu saya mencoba untuk apa yang membuat konsep yang akan saya bikin ini menjadi sesuatu yang berbeda terhadap acara-acara mengenang Chrisye sebelumnya. Nah, kemudian berdasarkan diskusi-diskusi dan kemungkinan kemampuan teknologi pada saat itu, kemudian saya mencoba untuk mencetuskan ide bagaimana kalau kita memanggungkan kembali lewat footage dan suara-suaranya Chrisye, suara asli Chrisye. Atas bantuan sahabat saya Jai Subiakto dan Kaba Sanca Bahtiar, dikembangkanlah ide dasar ini menjadi bahkan ketika itu kita klaim konsep ini akan menjadi konsep keempatnya Chrisye. Jadi bukan sekedar nostalgia atau mengenang Chrisye, tapi akan menjadi konsep keempatnya Chrisye. Itu klaim kita. Ya, mungkin juga pembuatan lagu Kidung Abadi tercetus dari saya karena terus terang memang ada rasa penyesalan saya secara pribadi di mana ketika saya begitu dekat secara musikal bersama Chrisye dari tahun 94 sampai akhir hayatnya, jadi musik director, mengawal jadi musisi dari arranger dan produser rekamannya, produser konsernya. Tapi
belum satu pun lagu yang pernah saya buat. Jadi saya selalu membuat musiknya, orkestrasinya, productionnya dan segala macam. Sementara semua pencipta lagu ingin sekali lagunya dinyanyikan oleh Chrisye. Jadi ada rasa penyesalan itu. Nah, ini mungkin rasa penyesalan ini yang akan saya coba tebus lewat lagu ini. Nah, pembuatan awal dari Kidung Abadi adalah sebenarnya awalnya adalah pembuatan lirik. Karena untuk itu saya mencoba berdiskusi dengan Gita Gutawa, anak saya, dan kebetulan dia sangat antusias sekali karena Gita merasa dekat dengan Chrisye baik secara pribadi maupun secara karirnya gitu. Nah, akhirnya Gita bersedia untuk membuat judul dan lirik lagunya. Jadi emang dari saya briefnya adalah, Git, kalau cari judul yang cocok, yang pas untuk Chrisye, istilahnya kayak Chrisye banget lah gitu, jangan aneh. Kemudian lirik temanya harus pas, apalagi nanti yang nyanyikan orangnya sudah nggak ada, dan pilihan kata-katanya harus dari kata-kata yang pernah dinyanyikan oleh Chrisye sebelumnya. Kenapa? Karena suara aslinya Chrisye itu akan menjadi source untuk lagu ini gitu. Jadilah lagu itu berjudul Kidung Abadi dengan lirik yang udah ada. Nah, dari lirik yang ada, walaupun belum final, saya mencoba untuk membuat melodi lagunya. Melodi lagunya itu ketika saya buat itu saya memang terus terang sangat membayangkan kurang lebih almarhum Chrisye itu ngebayangin kalau nyanyi lagu ini dia gimana, kalau melodi ini. Jadi saya mencoba mencari bentuk melodi, bentuk jalinan lagu yang sangat Chrisye juga, dan ngebayangin bagaimana dia nyanyinya gitu. Jadi proses berikutnya adalah meminta kepada pihak musikal untuk kami bisa mendapatkan master asli suara Chrisye. Alhamdulillah nggak ada kesulitan sama sekali. Terima kasih Musika. Nah, kemudian ini pekerjaan yang berikutnya adalah pekerjaan yang paling susah di proses Kidung Abadi ini. Saya dibantu oleh kayak 2 orang administrator dan 3 atau 4 orang engineer. Saya bagi tugas mereka karena kita harus menjalin berdasarkan lagu yang baru dibikin oleh Gita, liriknya, lagunya oleh melodi saya, dan kemudian kita harus merangkai ini menjadi satu rangkaian yang dimana seolah-olah Chrisye yang nyanyi, bukan seolah-olah, emang Chrisye yang nyanyi memakai suara dari master asli suara Chrisye. Yang pertama kali adalah merangkum semua lirik-lirik lagu yang ada yang pernah dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, kemudian dipilihlah kata-kata yang diambil oleh Gita sebagai kata-kata di lagu barunya di Kidung Abadi. Jadi dicantang, jadi katakan kata pernah mungkin di lagu apa, kata kidung pasti ada di lagu kidung dan segala macam di inventaris itu. Nah, kemudian menjadi catatan untuk para engineer bekerja berikutnya. Nah, mengkurasi tiap kata menjadi library. Tantangannya adalah masuk ke proses para sound engineer tim 1. Mereka mengambil dari satu kata untuk dimasukkan, tiap kata untuk masuk di lirik-lirik Kidung Abadi yang baru ini. Nah, di sini emang sangat susah banget karena apa? Kita tahu menyanyikan itu dengan nada, ada tempo, ada penghayatan, ada feel dan segala macam. Sementara di lagu yang walaupun kata-katanya sama, tapi di lagu baru mungkin melodinya lain, temponya lain dan segala macam. Jadi memang tantangannya sulit banget, bahkan hampir putus asa karena ini kayak nggak mungkin. Kemudian kita coba dengan cara lebih detail lagi, lebih mikro lagi. Jadi bukan kata yang dicari, adalah sekarang suku kata. Jadi boleh dibilang kayak kidung, diambil kinya atau dungnya ada. Bahkan per huruf ada a, ma, lam dari mana, amnya kadang-kadang dari kata-kata lain. Itu pekerjaan yang sangat banyak karena
karena sangat susah dan memerlukan ketelitian segala macam. Tapi dengan cara mengumpulkan suku kata dan huruf itu malah akhirnya kita bisa menjahit sebuah lagu yang dimauin oleh lagu yang baru itu gitu. Nah, jadi terjadilah kalau dilihat ada dari 246 kata disusun-susun akhirnya menjadi satu lagu baru yang Kidung Abadi. Jadi lagunya sudah terbentuk, suara Chrisye sudah masuk, tapi memang masih patah-patah karena itu sekedar mencocokkan melodi dan melodi lagu dan lirik dari tiap suku katanya atau hurufnya. Nah, pekerjaan berikutnya pekerjaan yang lebih teknis lagi, di mana kita harus menjahit supaya semuanya tuh menjadi halus gitu ya. Nah, memang digunakan akhirnya teknik-teknik editing musik di komputer seperti crossfade, auto leveling, kompresi dan segala macam, dan juga menggunakan software yang punya kemampuan tinggi pada saat itu, akhirnya bisa dibentuk flow yang enak terhadap nyanyian Chrisye, terhadap lagu yang baru dibikin. Jadilah lagu Kidung Abadi. Sejarah telah tertulis. Chrisye dengan lagu-lagunya selalu bisa menyentuh hati banyak orang, membahagiakan sekaligus membuat jatuh cinta. Nyanyian seorang Chrisye seolah takdir yang akan menjadi pengiring cerita di kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak melantunkan lagu Lilin-Lilin Kecil karya James F. Sundah pada tahun 1977 silam, suara emas Chrisye telah menebar kebahagiaan. Nampaknya, Chrisye akan terus bernyanyi hingga akhir zaman, meskipun kini ia terpisah jauh dari kehidupan kita. Mohon maaf sekalian, sebagai bagian akhir yang dilakukan oleh komunitas Kangen Chrisye K2C mereka 13 tahun menang ujian normal Chrisye, dan sekaligus juga pergian Mbak Yanti baru-baru ini, maka kita akan menampilkan sebuah nyanyian kolektif yang dilakukan dengan sangat serius, dengan sangat sungguh-sungguh, dan dengan persiapan yang luar biasa hebat oleh teman-teman jurnalis. Mereka membawakan tembang Chrisye Lilin-Lilin Kecil yang diciptakan oleh James F. Sundah. Kita saksikan performa yang luar biasa. Manakala mentari tua lelah berpijak, manakala bulanan gendit enggan tersenyum, berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap ini akankah berganti. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijak? Sanggupkah kau menyenangkan
manakala mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulan anggenit enggan tersenyum, Berkerut-kerut tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Sanggupkah kau berbicara? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Hai, saya James F. Sunda. Tidak terasa lagu Lilin-Lilin Kecil yang saya ciptakan dan dinyanyikan oleh Chrisye almarhum sahabat saya sudah lebih dari 40 tahun mengiringi perjalanan bangsa ini, memberikan harapan di tengah-tengah berbagai badai yang ada dalam kehidupan bangsa. Kali ini kita juga menghadapi pandemik yang dahsyat, global pandemik. Kiranya melalui lagu Lilin-Lilin Kecil dan suara Chrisye, kita tetap bisa menyalakan cahaya harapan dalam sebuah solidaritas untuk dunia yang lebih cerah. Harapan itu selalu ada.